Hello everyone, welcome to my video. Guys, mau disclaimer dulu ya. Mungkin video aku ini bakalan banyak suara kicauan burung peliharaan tetangga. Kalian fokus sama suara aku aja ya. Sebelum aku mulai reviewnya, aku pengen ngucapin maaf dulu buat kalian karena akhir-akhir ini tuh aku sedang kena reading slam attack. Jadi aku tuh lumayan lama baca bukunya dan lumayan jarang review buku ya sekarang. Tapi aku akan selalu berusaha untuk tetap update di YouTube maupun di TikTok. Oh ya, nanti kalian bisa kunjungi akun Instagram atau TikTok aku. Nanti linknya aku kasih di description box ya guys. Nah, novel yang pengen aku bahas di videoku kali ini itu novel teen fiction dari AU, Alternate Universe, yang genrenya itu misteri, tapi ada bumbu fantasinya gitu guys. Ini dia novel yang pengen aku bahas di videoku kali ini, judulnya The Case, karya Audi dari penerbit Black Swan. Novel ini terdiri dari 290 halaman dan yang aku punya ini cetakan pertama Juni tahun 2024 guys. Novel ini tuh mengisahkan tentang seorang detektif bernama Winata yang harus menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang pernah terjadi di SMA AE, sebuah sekolah yang banyak menyimpan misteri dan rahasia kelam. Kasus yang mau Nata selidiki ini tuh udah ditutup tanpa adanya kejelasan. Jadi pelaku sebenarnya itu masih bebas berkeliaran guys. Di balik perjalanan dalam mengungkap kasus tersebut, Nata harus menggali kembali masa lalunya yang ternyata berhubungan dengan kasus tersebut. Jadi si detektif Winata ini tuh pernah mengalami cedera karena dia berusaha untuk menyelidiki sebuah kasus gitu guys. Ada 3 case di dalam novel ini. Yang pertama, case tentang pembunuhan, yang kedua tentang teror, dan yang ketiga tentang keadilan. Ketiga case ini tuh saling terkait dan sebenarnya ini adalah satu topik kasus yang sama. Jadi tuh satu kasus tapi diungkap secara bertahap gitu, kayak ada 3 sesi gitu loh guys. Cuma penyelesaiannya tuh sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Karena di setiap case ada tokoh yang selalu jadi kambing hitam. Jadi si pelaku sebenarnya ini tuh pintar banget menyembunyikan dirinya dan memutarbalikkan fakta mengenai aksi kriminal yang sudah pernah ia lakukan. Nah, yang menarik di sini penulis itu menggabungkan unsur misteri dan juga sihir dalam pengungkapan kasus tersebut. Jadi nggak cuma mengandalkan logika dan penyelidikan biasa aja. Menurutku alur cerita dalam novel itu cukup seru. Banyak teka-teki dan plot twist di setiap case yang bikin kasus di dalam novel itu semakin menarik. Kisah persahabatan dan juga kekeluargaan di sini tuh cukup hangat dan heartwarming banget. Tapi menurutku untuk teka-tekinya di sini tuh masih tergolong ringan, jadi enggak yang bikin kepala puyeng bertanya-tanya gitu. Ini adalah salah satu bacaan misteri detektif yang friendly banget untuk para remaja sih. Novel ini juga dilengkapi dengan ilustrasi yang bikin tambah menarik. Akan tetapi guys, novel itu juga memiliki kekurangan. Biasa ya, setiap aku review aku tuh selalu kasih kelebihan dan kekurangan yang aku temukan dari setiap karya yang udah aku baca. Untuk kekurangan dari novel ini sendiri, the first one adalah nama tokohnya. Di dalam novel itu ada lumayan banyak tokoh dan namanya tuh susah-susah banget guys. Dan pas aku baca novel ini, aku tuh cukup ngerasa bingung karena aku tuh sulit mengingat nama tokoh-tokohnya karena susah-susah dan aku sulit membedakan gender dari tokohnya guys. Jadi suka kebalik-balik itu loh. Misalnya tokoh A aku kira dia itu cewek, ternyata cowok, begitu pula sebaliknya. Dan karena banyaknya tokoh yang ada di dalam novel ini dan namanya susah-susah, ada satu momen pas aku baca si tokoh A misalnya, dia udah disebutin di bab sebelumnya, udah punya peran tersendiri, dan di bab selanjutnya si tokoh A tadi ditulis lagi, tapi aku lupa tadi dia tuh perannya ngapain di bab sebelumnya. Sedikit saran dari aku untuk penulis, bukan cuman penulis novel ini aja ya. Mungkin kalau kalian pengen nulis novel dengan banyak tokoh, alangkah lebih baik kalian pakai aja nama tokoh yang simple dan lebih mudah diingat. Karena kalau misalnya banyak tokoh, namanya susah-susah,
pembaca kalian tuh bakalan bingung sama kayak yang aku alami waktu baca novel ini. Kalau tokohnya cuma 1-2 aja sih, it's okay ya kalau kalian pengen pakai nama yang bagus dan susah. Yang kedua guys, banyak banget typonya, tolong. Kalian lihat gak? Ini aku lumayan banyak marking di sini, dan kalian tahu gak yang aku marking di sini tuh semua adalah kata-kata yang typo di dalam novel ini guys. Bukan bermaksud menggurui ya, tapi aku pernah riset syarat seorang penulis untuk mengirim naskahnya ke penerbit agar bisa dicetak menjadi sebuah buku. Salah satu syaratnya itu kalian harus merapikan karya kalian dulu atau naskah kalian dulu, dari tanda bacanya, terus apakah ada kesalahan penulisan. Nah, naskah yang udah kalian rapiin itu pasti juga akan melewati proses editing kan. Ibaratnya naskah kasar kalian akan lebih disempurnakan oleh para editor di suatu penerbit. Tapi realita yang aku temukan, aku tuh banyak baca novel gak cuman dari penerbit ini aja, ada dari penerbit lain yang masih banyak banget kata-kata typo yang berterbaran guys. Maaf ya kalau kali ini aku lumayan banyak kasih kritik di review aku. Aku sebagai konsumen beli buku dengan uangku sendiri, dengan hasil kerjaku sendiri. Pastinya aku pengen karya yang aku beli sesuai dengan ekspektasi aku, worth it dengan uang yang udah aku keluarkan dong. Bener nggak? Atau mungkin para penerbit itu kejar deadline ya, sehingga proses editingnya tuh kurang maksimal. We never know. Dan pas aku baca profil penulis dari novel ini tuh, ternyata dia masih muda banget, baru 15 tahun. Hebat banget sih, punya pikiran, punya imajinasi yang bagus untuk membuat karya ini. Cuman ya, tadi aja sih saran aku, namanya jangan susah-susah, dan rapiin lagi tulisan kamu sebelum kamu kirim ke penerbit supaya karya kamu tuh jadi lebih sempurna lagi. Mungkin di karya berikutnya kamu bisa memperbaiki kualitas tulisan kamu lagi ya. Tapi hebat banget loh, usia 15 tahun punya imajinasi yang sebagus ini. Aku aja belum tentu bisa. Kenapa ya pas aku lagi kena reading slam attack, aku malah jadi lebih kritis untuk mereview buku. Dan mungkin itu semua guys review aku tentang novel ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan semua pendapat yang udah aku ungkapkan tadi, atau kalian punya pendapat lain? Komen aja di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.